Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas berkat dan perkenanannya, hari ini kita boleh ada di rumahnya yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mazmur pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 berkata, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau." Biarlah pagi hari ini dengan rasa hormat, takut akan Tuhan, kita ada di sini untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan KPPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita akan bersama-sama mendengarkan nats yang akan menuntun kita dalam kebaktian hari ini. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-34 berkata, "Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kangkal bahwa engkau mengenal aku." Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa penyembahan kita, syukur kita kepadanya atas pertolongannya. Kita masuk dalam doa teduh. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini, mempersembahkan segala pujian, hormat dan syukur kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami akan memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah saat ini. Dan kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di minggu pertama di bulan Maret ini, kita bersama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Betapa kita memerlukan Sang Juru Selamat itu. Ada banyak orang yang mencari keselamatan dengan cara dan usaha mereka sendiri. Tetapi Allah memberikan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mari
dalam sikap doa dan juga syukur kita datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Baitnya yang kedua, kuperlukan juru selamat karena imanku lemah. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Sejak kita bangkit berdiri. Bait ketiga, Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh. amin. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun Katakan, tentram. maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Pujian ini meneguhkan kita, suka duka, ada Tuhan yang membimbing kita, di malam pun kita menjadi tentram. Mari bersama-sama kita akan membaca 10 hukum Tuhan, mempersiapkan diri kita dalam masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita ucapkan bersama-sama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali bersama-sama pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Saat kami berdiri dan membacakan 10 hukum Tuhan, nyatalah bagi setiap kami bahwa ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan ketika 10 hukum Tuhan ini diperhadapkan kepada kami menyadari ya Tuhan bahwa betapa berdosanya kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa kehidupan kami masuk di ruang Maha Kudus, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, agar Engkau menyucikan dan menguduskan kami secara khusus ketika hari ini kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah ini boleh mengingatkan setiap kami bahwa hari-hari yang kami lalui adalah anugerah dari Tuhan. Karena kami boleh mendapatkan keselamatan, kekuatan, penghiburan, bahkan perjalanan iman kami tetap bergantung kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Selidikilah kami satu persatu yang duduk di rumah Tuhan ini, bahkan hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Tuhan, jika ada dosa yang Engkau dapati, yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, kami telah melakukannya, menjadi batu sandungan bagi orang lain, merugikan diri kami sendiri, bahkan orang-orang terdekat kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengingat betapa kami telah menyakiti hati Tuhan lewat dosa-dosa kami belajar untuk meninggalkan setiap dosa dan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami telah melihat bagaimana Tuhan menuntun kami 1 minggu lagi, melaluinya di dalam pergumulan, di dalam sukacita, dan kami mendapati kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami di 1 minggu ini. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia pada minggu berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gladys Trisya Paputungan, berdoa untuk anak Jeremia Hambel Mesang, dan berdoa untuk Saudari Gracia Subetan. Tuhan memberkati mereka dalam ketambahan usia ini, sehingga hari lepas hari Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk jemaat kami terkasih Ibu Sokjan yang mengalami duka cita oleh karena suami tercinta telah meninggalkan mereka. Tuhan memberi kekuatan iman dalam menjalani hari-hari ke depan bersama dengan anak terkasih Oriana. Kami sungguh percaya bahwa tangan Tuhan akan memelihara perjalanan kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan masing-masing. Engkau memberkati sesuai dengan talenta kemampuan mereka dalam mengelola usaha yang telah Tuhan percayakan. Mari Tuhan memberkati dengan hati yang penuh tanggung jawab, dapat bekerja dengan baik, dan biarlah lewat pekerjaan mereka ada orang-orang yang boleh dijamah oleh kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk panggilan kami sebagai orang percaya, seberapapun dan apapun yang bisa kami kerjakan untuk membawa Injil kasih Tuhan lewat pelayanan-pelayanan diakonia ataupun pelayanan-pelayanan penginjilan kami. Tuhan memberkati semuanya agar ada orang-orang yang boleh diselamatkan sejak kami masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja kami. Mari Engkau memberkati agar pelayanan gereja ini khususnya di bulan Maret semuanya dapat berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan memberkati. Terima kasih gereja pelayanan GKI yang ada di Gorontalo ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu untuk dapat mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini pemberian vaksin sedang dilaksanakan baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati dan menolong agar semua juga dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat boleh dapat divaksin, dan kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan yang akan memberkati dengan vaksin ini paling tidak bisa membantu keadaan semakin baik, semakin kondusif, dan kami juga dapat beraktivitas
meskipun dengan tetap terus harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Beri kesehatan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih daerah kami di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Provinsi Gorontalo, semua pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa menyerahkan supaya Tuhan memakai kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di daerah ini untuk terus memancarkan kasih-Mu bagi orang-orang tetangga-tetangga terdekat kami, orang-orang yang kami temui siapapun mereka. Dari hal terkecil kami percaya Tuhan juga bisa pakai kami untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang mengenal isi hati kami. Engkau yang mengenal seruan dari semua jemaat-jemaat-Mu yang bergumul tentang keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, yang bergumul dengan pekerjaan, penghasilan. Tuhan, Engkau menjawab setiap doa jemaat-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan studi, masa depan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami naikkan kepadamu, kami percaya Engkau menyedengkan telinga kasih-Mu untuk mendengar setiap doa kami. Tapi biarlah juga Tuhan, bukan hanya sekedar kami yang berbicara meminta terus kepada Tuhan lewat doa-doa kami, tapi kami juga belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau lewat firman-Mu setiap hari. Kami mengucap syukur, menaikkan doa dan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Lianto Takarendeha. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Terima kasih untuk keluarga Lianto Takarendehang yang boleh menyampaikan kesaksian pujian. Biarlah alasan kita hidup sampai hari ini adalah karena salib Kristus. Mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan yang bersama kita akan renungkan pada hari ini. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membaca ayatnya yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayatnya yang ganjil, demikian seterusnya hingga ayat ini selesai. Firman Tuhan ini dibawa perikop percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 34 bersama-sama. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan namun melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saatnya mari kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur. Mari bawa kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena kita percaya Allah telah memelihara hidup kita. Mari kita menaikkan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bait yang kedua, singer saja menyanyikan pujian ini. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan. Baitnya yang ketiga, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama.
ku perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Bait yang Yesus ketiga, Tuhanku. kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Amin. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Sampai akhir hidupku, ku persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sekali lagi naikkan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya
bagimu kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Arahkanlah setiap hati, pikiran, dan seluruh hidup kami Tuhan, agar kami mau setia di dalam Engkau Tuhan. Sehingga dalam hari-hari hidup kami selalu ada jejak kaki Tuhan, selalu ada kesaksian hidup kami, sehingga dunia boleh melihat, dunia boleh menyaksikan Kristus yang sesungguhnya memberikan pengharapan baru bagi setiap manusia berdosa. Dan pagi ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu, sebab kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas untuk memahami isi hati Tuhan, yang terbatas memahami kebenaran-Mu. Tetapi sungguh kami percaya Roh Kudus terus menolong kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengontrol setiap pemberitaan firman-Mu, agar kami semua boleh diteguhkan, kami semua boleh mengerti, kami semua boleh melakukan, boleh menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, menyerahkan waktu sharing firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap belajar firman sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat masuki bulan Maret. Dan di bulan Maret kita sedang masuk di minggu-minggu Prapaskah, ya. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memperingati momen penting dalam sejarah hidup manusia, kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tema kita di bulan ini yaitu kemahatauan Allah atau Allah Maha Tahu. Baca sama-sama temanya, 1, 2, 3. Allah berdaulat. Allah Maha Tahu. Kita tidak menyebut pun bahwa Allah itu Maha Tahu. Memang pada hakikatnya Allah Maha Tahu. Saudara tidak menyebut Allah pun itu Allah yang baik, Allah yang maha baik, teramat baik. Apapun sebutan saudara dan saya tentang Allah, tidak akan pernah merubah dirinya bahwa dia pada hakikatnya Allah Maha Tahu. Amin. Sehingga saudara dan saya bersyukur karena kita manusia yang diciptakan dalam keterbatasan, kita bisa memahami bahwa benar, kita bisa percaya bahwa benar Allah Maha Tahu. Berarti kalau Allah Maha Tahu, apakah sesuatu yang kita sembunyikan dia tidak tahu? Dia tahu. Baru kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan? Karena penghakiman belum tiba. Itu aja kesimpulan. Jadi kita ada di masa anugerah dan masa penantian. Masa hukum sudah lewat, masa hukum Taurat.
tapi kita ada di masa penantian, masa anugerah, dan masa kedatangan Kristus di kala yang kedua. Masa hukum Taurat, ya kalau orang bersalah langsung dihukum, lempar batu, mati. Tapi di situasi sekarang kita ada di masa-masa penantian kedatangan Kristus di kala yang kedua. Saudara, Allah berdaulat. Kadangkala dalam hidup kita, ketika kita menjalani kehidupan kita, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita seringkali berdoa, bahkan mungkin berpuasa, kita minta yang terbaik dari Tuhan. Tapi kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Karena mungkin saja ada kedaulatan, ada kemahakuasaan Tuhan di sana. Tuhan tidak izinkan untuk kita bisa miliki, untuk kita bisa punyai apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di bagian ini, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-29. Silakan lihat di iPad Bapak Ibu Saudara atau di handphone, di Alkitab. Ayat yang ke-29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi kamu. Saudara, perhatikan kalimat Tuhan Yesus ini. Kalimat yang pertama, dia katakan, dan aku, ini kata Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Ini kepada murid-murid. Lalu kemudian yang kedua, ini memposisikan ya penentuan itu kepada Bapa. Dia katakan di sana, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, di sini sebenarnya kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus Maha Tahu, Yesus segalanya. Walaupun kita tidak menyebut Dia Allah Maha Tahu, Dia Juru Selamat, sudah pasti memang Dia Juru Selamat. Sudah pasti memang Dia Maha Kuasa. Sudah pasti memang Dia berdaulat di dalam kehidupan kita. Gambaran yang paling sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Seekor anjing, sekalipun kita tidak menyebut dia anjing, memang pada hakikatnya itu anjing. Atau sekalipun kita tidak mendengar dia bergonggong bahwa dia itu anjing, kita sudah pastikan bahwa dia itu anjing. Itulah posisi Tuhan. Sehingga walaupun ada begitu banyak orang yang menentang tentang Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat, walaupun ada banyak orang yang menolak tentang siapa Kristus yang sesungguhnya, pada hakikatnya memang Allah itu Maha Tahu, Maha Segalanya. Konteks ini Bapak Ibu Saudara, ini menjelang Yesus akan ditangkap, Yesus akan mengalami kematian dari sisi kemanusiaan yang sejati. Dan nanti kita bisa menemukan di sana bahwa ada ciuman yang penuh dengan kemunafikan. Ada hubungan yang penuh dengan kemunafikan, yaitu seorang Yudas. Dia begitu licik, dia begitu pintar sekali. Dia mendekati Yesus hanya dengan sebuah ciuman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari teks ini kita bisa belajar apa yang seharusnya diajarkan oleh Yesus sebagai Allah yang Maha Tahu. Saudara, yang pertama kita bisa melihat di sana bahwa Yesus sedang mengajarkan, Yesus sedang memberikan, Yesus sedang mengajarkan tentang sebuah motivasi seorang pengikut Kristus. Sehingga di ayat yang ke-24, mari kita lihat ayat 24. Firman Tuhan di sana dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Kenapa mereka bertengkar? Kenapa mereka berantem? Kenapa mereka berkelahi? Kenapa mereka baku adu mulut? Hanya satu saja. Motivasi ngikut Yesus bukan dilahirkan dari sebuah pertobatan yang benar, tapi lahir dari sebuah motivasi kira-kira siapa yang terbesar nanti? Siapa yang terkemuka? Siapa yang bisa terbesar dalam jajaran murid Yesus? Siapa sih yang paling hebat di antara kita? Bapak Ibu Saudara, ternyata murid-murid tidak memahami kenapa mereka mengikuti Yesus. Walaupun mereka sudah dipilih oleh Yesus. Tetapi ini menjadi garis bawahi bagi kita bahwa
mereka belum memahami apa arti seorang pengikut. Saudara, syarat pengikut bagi Yesus itu yang pertama harus ada pertobatan yang sejati. Itu yang pertama. Jadi yang pertama di situ saudara, Yesus sedang mengajarkan tentang sebuah motivasi seorang pengikut Kristus. Dan seorang pengikut Kristus syaratnya adalah pertobatan sejati. Bukan kekristenan, enggak, pertobatan sejati. Makanya disinggung Petrus di sana saudara, sempat menyangkal Kristus. Kenapa? Karena dia belum memiliki pertobatan yang sejati. Dia belum memahami secara benar siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dia hanya sekedar mengikut sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang pengajar, tetapi belum memahami sepenuhnya siapa Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan hari-hari ini di bangsa kita. Orang mulai membentuk kelompok-kelompok tertentu. Supaya apa? Lebih banyak pengikut. Nggak suka partai ini, gabung partai baru lagi. Supaya apa? Ada pemimpin di sana. Ada banyak pengikut di sana. Gereja A, gereja B, gereja C. Kalau sudah tidak suka gereja, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Jadi apa? Urbanisasi gereja. Ya kalau saudara pindah tugas, no problem. Tapi hanya karena sesuatu, kita pindah lagi. Berarti ada yang gak beres di dalamnya. Sama dengan rumah tangga. Suami istri kenapa cerai? Karena ada yang gak beres di dalamnya. Semuanya saudara dimulai dari motivasi. Apakah kita memiliki pertobatan yang sejati di dalam Tuhan? Sehingga ketika ada ancaman, ada tantangan, ada penderitaan, kita tidak mudah untuk menyangkal seperti Petrus. Walaupun dia berkata, boleh yang lain itu menyangkal, aku tidak. Aku ikut engkau sampai mati. Tapi Yesus bilang apa? Sebelum, bukan sesudah. Sebelum ayam itu berbunyi, engkau sudah menyangkal aku. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mengajarkan tentang sebuah motivasi yang benar. Supaya apa? Kita memiliki pertobatan yang sejati. Yang kedua tentang ketulusan atau tulus. Tulus itu apa? Versus munafik. Makanya dalam teks yang sama, dalam Injil yang berbeda, itu dikatakan, apabila kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, yang tulus, kemudian yang merendahkan diri dan menyambut aku, kamu tidak layak bagiku. Ada 3 fase sebuah pertobatan saudara, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketulusan, merendahkan diri, dan menyambut Yesus seperti seorang anak kecil. Luar biasa. Yesus sedang membawa murid-murid untuk memahami bagaimana tipikal seorang pengikut Kristus. Saya percaya saudara bahwa kita semua yang hadir hari ini adalah sebuah anugerah. Kita lahir mungkin dari nenek moyang kita Kristen, ya, keluarga kita, orang tua kita Kristen, atau mungkin saudara yang hari ini tidak pernah terbayangkan saudara bisa berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat. Yang dulunya barangkali saudara agama lain begitu ya, agama sebelumnya, dan hari ini saudara ada di Kristen. Tetapi saya percaya saudara ada dalam sebuah anugerah Tuhan. Dan saudara bisa merenungkan tentang pertobatan yang sesungguhnya di dalam Dia. Kalau saudara tidak memiliki pertobatan yang sejati, tidak tulus, tidak merendahkan diri, dan tidak menyambut Yesus seperti seorang anak kecil, kita belum sampai pada titik kedewasaan rohani. Maka lepas dari 4 poin itu saudara, orangnya mudah sekali meraju. Apa itu meraju saudara? Gampang sekali ngambek, apa itu ya, gitu. Gampang sekali, mudah sekali. Yang mudah sekali tersinggung. Kalau sudah mudah tersinggung saudara, berarti coba lihat pertobatannya seperti apa. Ketulusannya seperti apa. Apakah dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dia seperti seorang anak kecil yang dalam ketulusannya dia bisa menyambut Yesus? Waktu minggu lalu saya berangkat ke Bongo dengan Pak Jen. Pulang Pak Jen yang bawa mobil, waktu berangkat saya yang bawa. Waktu pulang, pas baru masuk di depan pintu gereja, anak saya yang 2 itu lari, papaku
papaku pulang. Mereka buka pintu, saya bilang, nah hati-hati. Saya lagi pikirkan, renungkan, apakah kita seperti itu? Kita menyambut Yesus sebagai Bapa. Kita menyambut Bapa waktu kita mendengar ibadah, waktu kita mendengar firman. Apakah kita menyambut Yesus itu seperti seorang anak kecil tanpa kemunafikan? Kadang-kala kita jaim, terlalu jaim. Sehingga kadang-kala aduh malu deh lihat orang angkat tangan, malu deh. Tepuk tangan, aduh malu. Oh enggak biasa. Terlalu banyak alasan. Ada cincin emas di tangan, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada emas di sini, angkat tangan tinggi-tinggi. Orang ulang tahun tepuk tangan luar biasa. Sesuatu yang spektakuler kita bisa melihat di televisi, oh tepuk tangan, apalagi itu menjadi idola kita. Kita begitu responnya luar biasa. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia membuat kita sadar dia idolaku? Oh dia satu-satunya. Waduh aku bersyukur, aku bangga. Boleh tidak punya segalanya asalkan aku punya Yesus. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan. Dalam persiapan kita memperingati Jumat Agung. Beberapa waktu ke depan lagi. Renungkanlah motivasi kita dia. Amin. Renungkanlah baik-baik. Tuhan apakah saya sudah bertobat sungguh-sungguh? Apakah saya sudah tulus? Jangan sampai di gereja kita semua suci. Tapi bagaimana ketika kita pulang di keluarga kita? Kadangkala saudara saya terus terang dengan istri tiap hari itu selalu mendengar khotbah tentang keluarga, tentang pendidikan anak-anak. Terkadang saudara itu Tuhan itu menegur dengan begitu keras. Apalagi masalah keluarga. Waduh. Kadang sedih mendengar khotbah saudara. Kenapa? Kadang-kadang pelayanan bisa menjadi penghancur sebuah keluarga. Terlalu fokus pelayanan, keluarga terbengkalai. Tapi fokus keluarga juga, pelayanan terbengkalai. Fokus rohani juga, jasmani kadang-kadang gak dipedulin. Puasa 40 hari 40 malam, tunggu berkat Tuhan datang dari sorga katanya. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, waktu kita mengalami pertobatan yang sejati, ketulusan merendahkan diri dan menyambut Yesus seperti seorang anak kecil. Di sanalah kita dituntut untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Aku butuh, aku mau dekat dengan Engkau. Sehingga tiap minggu saudara bukanlah sebuah rutinitas, bukanlah sebuah ritual belaka ketika kita beribadah. Saudara yang kedua, kita bisa perhatikan di sana bahwa Yesus yang maha tahu, Yesus yang berkuasa, Yesus yang adalah Alfa dan Omega, dia mengajarkan tentang motivasi seorang pelayan. Jadi ketika seseorang itu bertobat menerima Tuhan Yesus, murid-murid telah menerima Tuhan Yesus, maka yang kedua saudara, Yesus sedang meluruskan motivasi mereka bagaimana seorang pelayan yang sejati di matanya. Saudara ada beberapa bagian di sana di Yesus menyinggung, pelayan itu bukanlah seorang pemimpin bangsa-bangsa dijelaskan di sana. Bukanlah seorang pemimpin bangsa-bangsa yang dengan otoritasnya dia bisa menindas, dia bisa melakukan apa saja. Walaupun barangkali dengan cara-cara yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sedang mengajarkan seorang pelayan adalah seorang yang berpengaruh, bukan pembesar. Kalau pembesar itu saudara jaim sekali. Itu pembesar. Gitu. Gak mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu pingin dihormati, selalu pingin disanjung, selalu pingin dipuji-puji. Kalau gak dipuji, gak disanjung, waduh. Itu berbahaya sekali. Itu bisa menjadi racun saudara. Makanya penting sekali dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita memiliki hati seorang pelayan. Dikatakan di sana seorang pelayan
itu sama seperti diriku. Sehingga Yesus harus mencuci kaki murid-murid. Itu sebenarnya Yesus sedang mengajarkan merendahkan diri. Yesus sedang mengajarkan bagaimana melayani orang lain. Yesus sedang mengajarkan bagaimana kita mengasihi orang lain. Berpengaruh. Saudara, berpengaruh itu tidak perlu hal yang spektakuler. Tidak perlu sesuatu yang besar. Memang penting, saudara, hal yang besar. Tetapi berpengaruh itu tidak selamanya harus sesuatu yang besar saya lakukan maka saya dikenal orang. Enggak, saudara. Garam itu, saudara, sedikit kita bisa taruh di kuah sayur. Itu bisa asin. Makanya Paulus mengajarkan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukanlah saja. Mengerjakan saja. Kadang-kadang kita gengsi. Saudara, di gereja tidak membawa titel. Di gereja tidak membawa status. Tapi di gereja membawa diri. Pelayanan membawa diri. Tanggalkan semua seperti Kristus. Saudara, ini teologianya Yesus. Ini pengajarannya Yesus. Ini teladannya Yesus. Ini karakternya Yesus. Dia mengajarkan tentang hati seorang pelayan. Bukan seorang pemimpin. Hati seorang yang berpengaruh. Hati seorang hamba, bukan seorang tuan atau bos. Kita semua hamba di hadapan Tuhan. Makanya saudara, saya paling alergi kalau saya dipanggil pendeta. Jujur saya bilang. Lebih saudara panggil saja biasa saja. Papa Jeremy sudah cukup. Bahkan saudara panggil Okta pun bagi saya nggak jadi masalah. Apa artinya sebuah jabatan? Tidak ada gunanya. Nanti Tuhan tidak tanya, jabatanmu apa? Tidak ditanya. Tapi waktu ditanya adalah, buah apa yang kau hasilkan di dunia ini? Apa yang kita lakukan selama di dunia ini? Maka Yesus berkata, hei hambaku yang setia, marilah aku berikan mahkota kehidupan bagimu. Luar biasa bukan? Dan Yesus yang maha tahu, yang maha kuasa itu tidak hanya mengajarkan motivasi seorang pengikut. Tidak hanya mengajarkan motivasi seorang pelayan. Tapi dia sedang mengajarkan tentang sistem pelayanan seperti di sorga. Tidak seperti yang diajarkan oleh setan atau iblis. Sehingga ketika Petrus itu mengatakan sesuatu, Yesus mengatakan, hai Petrus, iblis sedang menampi engkau untuk membersihkan engkau dari kerajaan Allah. Iblis sedang menggoda engkau. Iblis sedang meracuni engkau. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Petrus begitu reaktif. Dia terus bertanya dari semua teman-temannya. Dia yang paling dominan, cepat sekali. Reaktif sekali orangnya. Tapi di situ Yesus sedang mengajarkan bagaimana sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh. Tadi pertobatan yang sejati, motivasi pertobatan seorang pengikut. Yang kedua, motivasi seorang pelayan, bagaimana hati seorang pelayan. Lalu kemudian dia mengajarkan tentang sebuah pelayanan, sistem. Sistem itu saudara adalah suatu perangkat yang saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga menghasilkan totalitas atau kepuasan sorga. Itu sistem. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengajarkan sistem. Yang pertama, waktu dia datang dari keturunan Ishak sampai lahirlah Yesus. Lalu kemudian dari keturunan orang Yahudi, bukan keturunan orang Gorontalo. Lalu kemudian dia datang itu saudara dalam merendahkan dirinya menjadi manusia. Itu sistem yang dia bangun. Supaya manusia itu mengikuti polanya Yesus, caranya Yesus, kehidupannya Yesus diikuti oleh manusia. Walaupun orang Yahudi itu menolak. Sistemnya Yesus itu ditolak oleh orang Yahudi. Kenapa? Waktu Yesus merendahkan diri, mereka tidak terima. Maunya mereka raja itu penguasa yang besar. Pokoknya kemuliaan bagi mereka. Tapi Yesus tidak. Dia merendahkan diri. Ini pelayanan dibangun oleh Yesus. Lalu kemudian setelah itu, sebelum dia pergi ke sorga, dia mengajak, mulai panggil. 1 orang sampai 12 orang. Dari 12 orang, 40 orang, 70, 120. Itu sistemnya Yesus yang dia bangun.
artinya multiplikasi. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, itu sebuah perangkat yang dibangun oleh Kristus. Jadi kalau keluar dari sistem ini, percayalah, keluarga pasti hancur, rumah tangga pasti hancur, gereja pasti hancur. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus sedang mengajarkan sistem pelayanan. Nah sistem pelayanan itu sama seperti mobil saudara. Kalau saudara punya mobil, kalau misalnya akinya saja yang koslet saudara, semua itu rusak. Saya bisa gambarkan begini. Kalau gereja itu saudara tidak punya visi yang sama, kita tidak tunduk kepada visi yang sama, itu kita pasti menyimpang dari visi Tuhan. Makanya Yesus begitu luar biasa mengajarkan bagaimana pelayanan yang sejati, pelayanan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya datang ke gereja, tidak hanya berdiam diri, kemudian seperti orang bilang datang, duduk, diam, dengar, pulang, tetapi tanpa memaknai kehidupan kita di dunia kerja kita. Bapak Ibu Saudara, sistem pelayanan Yesus itu dibangun sesuai dengan perintah sorga. Makanya dalam 2 Timotius kalau saudara perhatikan, ya, Paulus sedang memperlihatkan, beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya, bersaksilah baik atau tidak baik waktunya, berkorbanlah baik atau tidak baik waktunya, melayanilah baik atau tidak baik waktunya. Dia sedang mengajarkan pola pelayanan bahwa kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, kita bisa berupaya supaya apa? Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa bersaksi. Kita bisa memberi. Kita bisa berkorban. Kita bisa melakukan apapun. Hanya satu tujuan. Saya sedang melakukan buat Tuhan. Makanya saudara melayani di gereja itu hanya tiap minggu. Oleh sebab itu marilah kita menjadi bukan hanya sekedar sebagai jemaat yang berstatus GKI Gorontalo, tetapi mari kita berstatus saya jemaat Kristus. Berarti kalau saya jemaat Kristus, dimanapun saya berada, profesi yang Tuhan percayakan, anugerah yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, ada kesempatan besar bagi saya untuk saya bisa berkata, kaya dan kirimkan itu buat saya, supaya saya bisa mengasihi dia. Ini penting saudara. Tadi malam kami didatangi salah satu perwakilan dari Kementerian Agama Sulawesi Selatan, menanyakan tentang situasi kerukunan, kemudian pembangunan gereja gitu. Tapi dalam kesempatan itu saudara, saya percaya Tuhan itu kirimkan jiwa itu. Dan saya bilang sama istri, ini kayaknya seperti jiwa Tuhan kirim. Dan kesempatan untuk menyampaikan Isa Al-Masih, sharing tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus. Ternyata dia sudah banyak tahu tentang Kristen. Dia pernah ke Ambon, di beberapa daerah, dia pergi kemana-mana. Mensurvei tentang kerukunan, tentang pembangunan masjid, gereja, wihara, dan sebagainya. Tapi ternyata hanya tahu, tapi belum sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan jelas itu, Isa Al-Masih itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi walaupun tidak terima ya nggak jadi masalah. Karena memang tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita cuma menabur. Taburan itu bisa tumbuh 1-2 bulan bisa. Berbuah bisa 1 tahun. Kalau durian, pohon durian itu buahnya itu 4 tahun kemudian. Saya kutip perkataannya Kopeliong. Dia bilang, Tuhan jangan ambil dulu nyawanya sebelum saya memberitakan Injil kepadanya. Siapa itu? Orang tuanya. Bagi saya itu teriris hati saya. Perkataan itu, jangan ambil nyawanya Tuhan. Kalau itu keluarga saya, anak saya, suami saya, istri saya, keluarga saya, kakak saya, rekan kerja, karyawan, Tuhan kalau boleh jangan ambil nyawanya. Supaya apa? Saya mau melayani dia. Dengan apa? Dengan kebaikan. Waktu akan berikan kebaikan. Ini berkat yang Isa Al-Masih berikan. Ini berkat yang Tuhan berikan.
bukan saya punya, ini titipan dari Tuhan Yesus. Waduh saudara, kalau itu yang kita lakukan tiap hari, taburan itu tidak pernah sia-sia. Tapi bagian ini kita bisa belajar. Membangun satu sistem pelayanan yang sesuai dengan sistem sorga. Seperti apa? Kita lihat berikutnya. Sistem pelayanan yang dibangun oleh Kristus itu melalui siapa? Yaitu melalui murid-murid. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang percaya dalam tanda kutip lahir baru. Karena itu pastikan saudara hari ini lahir baru di dalam Tuhan. Ya, kalau pada umumnya disebut gereja. Karena kalau orang luar itu, gereja itu selalu berkaitan dengan gedung. Sehingga kalau nyanda ada gedung itu kayaknya kurang jos, kurang mantap katanya. Padahal gereja sesungguhnya itu kita. Orang yang percaya. Gereja itu yang hidup. Ini benda mati. Ini cuma sarana. Tapi gereja yang hidup itu Anda dan saya yang sudah percaya kepada Kristus. Ini cuma sarana semua. Berkat itu sarana. Apapun itu sarana dalam hidup kita. Di luar dari hidup kita. Makanya kita ini bait Allah. Lalu kemudian ada karunia. Nah ini pastikan saudara ada karunia. Saya tidak tahu apakah saudara sudah menemukan karunia itu. Perlu saudara renungkan. Ada karunia pemerhati. Pemerhati itu suka sekali peduli. Itu karunia pemerhati. Tapi ada orang yang tidak ada di pemerhati. Tapi dia itu melayani itu ketika lihat dia pelayanan. Waduh, terberkati sekali. Kenapa? Waduh, pelayanannya luar biasa. Tapi ada orang diam-diam saja saudara. Tapi satu kali berbuat. Wah, itu mungkin passion. Makanya saudara di Alkitab itu jelas sekali disebutkan. Ada orang yang ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ada. Jelas sekali, akurat sekali. Alkitab menjelaskan. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus. Ada titipan kasih karunia Tuhan. Ada talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, berkorban melayani atau memberi itu bukan pilihan. Bukan. Berkorban tidak ya, memberi tidak ya, melayani tidak. Bukan pilihan. Tapi itu memang sudah tugasnya kita. Itu sama dengan saudara, kalau saudara misalnya, saudara lamar atau PNS misalnya. Kalau waktu diterima, memang tugasmu karena kamu sudah diterima, memang tugasnya apa? Kerja. Bukan, pilih enggak, kerja tidak ya, lama-lama kalau dipecat. Itu posisinya. Jadi melalui karunia, talenta, dan hobi. Apa hobi saudara? Hobi masak? Ibu-ibu, pintar sekali masak. Termasuk istri saya. Tiba-tiba saya pulang dari pelayanan, ada kue di belakang. Makanya puru akan naik sedikit, padahal saya turun. Tapi saya bilang, ingat ada tetangga kita. Berbagilah dengan tetangga. Ada jemaat biasa kasih buah atau apa, saya bilang ingat ada tetangga kita. Saudara, simpel sekali sebenarnya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan berikan dalam hidup kita, hanya kita belum memahami saja. Saya tidak menghakimi saudara. Kita belum memahami sampai pada titik di mana kita berkata, Tuhan, apapun yang saya lakukan ini, saya sedang melakukan untuk Tuhan. Tanpa dilihat orang pun saya melakukan untuk Tuhan. Karena kalau kita mesti dipaksa baru lakukan. Makanya melayani, memberi, berkorban, ya melakukan itu sebenarnya tanpa dipaksa. Tuhan itu menggerakkan. Makanya ada orang berkata begini, pendeta itu kalau dia berdoa, kuasanya besar sekali. Siapa bilang? Buktinya ada pendeta berdoa jemaatnya mati. Apakah pendeta tidak berkuasa? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kasih otoritas yang sama. Tuhan itu kasih nama yang sama, nama Yesus. Sama. Nah kalau sama berarti karunia, talenta, hobi. Ya. Apa yang Tuhan beri itu kesempatan besar bagi setiap kita. Supaya kita bisa menjadi terang Kristus. Usaha pekerjaan, pelayanan. Harapan saya pelayanan kita semakin baik. Amin.
Tapi nyanda bisa sendiri. Nyanda bisa 1-2 orang. Harus bersama-sama. Bangunlah sistem pelayanan ini. Dan pelayanan itu melalui gereja. Kalau kita keluar dari GKI, berarti pasti punya aturan baru. Tapi kalau saudara ada di GKI, berarti sistem GKI yang saudara harus ikuti. Tidak bisa tidak. Tidak bisa bawa diri sendiri, tidak bisa. Kita harus tunduk pada sistem. Kalau saudara diterima di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat pekerjaan, saudara tunduk kepada sistem pekerjaan itu. Kemarin itu sederhana sekali, saudara. Kemarin saya dengan istri pergi ke Mufida. Kami hanya beli plastik, saudara, untuk alas meja, begitu. Plastik. Saya tanya, Pak 1 meter, bisa enggak 1,5 meter? Oh enggak bisa Pak, harus 2 meter. Loh masa enggak bisa? Iya, di sini aturannya harus 2 meter. Kalau enggak 2 meter silakan Pak cari di tempat lain. Mau beli atau tidak? Harus belilah. Kenapa? Sistem yang ngatur. Enggak bisa, enggak bisa Pak, saya pendeta loh. Oh kau pendeta mau kemana? Pergi cari tempat lain. Enggak bisa. Kita mau berteriak, mau sujud di sana, enggak bisa. Sistem mengatur. Bapak Ibu, saya sama dengan pelayanan Yesus. Jadi selain pertobatan yang sejati, selain pelayan Tuhan yang sejati, kita juga harus ikuti sistem kerajaan Allah. Saya masih ingat itu ayatnya Cilinda itu. Apakah di ibadah doa atau apa? Menyebar harta bertambah. Halo? Menyebar harta bertambah kaya. Menghemat tambah miskin. Itu sorga loh saudara. Ajaran sorga berbeda. Sangat berbeda. Kalau misalnya saudara sibuk, waduh udahlah pelayanan nanti kemudian. Saya sibuk dulu. Tapi sorga tidak. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu. Beda. Makanya saudara sistem sorga kadang-kadang bertolak belakang dengan kita. Kenapa? Karena memang kehidupan kita ikuti maunya sendiri. Edensia itu selalu mengikuti kemauan sendiri. Sehingga Tuhan itu menempatkan rohnya, menempatkan roh kudusnya supaya menuntun kita. Sehingga kita bisa tunduk, kita bisa taat. Galatia, surat Rasul Paulus berkata, roh itu penurut, tapi daging lemah. Supaya roh itu menguasai daging, maka prioritaskan roh supaya daging itu dihancurkan. Daging itu bisa menyeimbangkan. Tapi kalau daging yang kita prioritaskan, pasti rohnya lemah. Makanya apa? Doa aja, aduh malas. Udahlah, majelis saja lah doa. Gak mau pi doa. Kenapa? Cuma majelis saja. Gitu. Melayani, aduh jangan deh. Memberi, aduh jangan deh. Berkorban, jangan deh. Selalu banyak alasan kenapa rohnya itu jarang sekali dikasih makan. Tapi kalau jasmani, tiap pagi sarapan pagi. Sarapan apa? Waduh, roti bakar, ikan bakar, pokoknya bakar-bakar semua lah. Makanya tak bakar. Pokoknya jasmani, waduh. Nggak usah diperhitungkan lah namanya jasmani. Tapi kalau rohani, bangun pagi, wah sudah lambat. Bangun jam berapa? Jam 8. Baca lagi, memuji Tuhan apalagi. Waktu masuk pekerjaan ada masalah, sudah mulai, aduh sakit kepala kita sedikit, aduh minum obat sakit kepala. Saudara, kemarin sore saya nonton video. Sebenarnya yang sampaikan itu saudara, itu Pak Ustadz tapi dokter. Saya dikirim di grup itu. Lalu saya dengar saudara, bayangin 2 pasiennya itu kondisi hampir stroke saudara. Lalu dia sudah kasih tipsnya, dikasih obatnya, sudah dikasih tapi nggak sembuh-sembuh. Dia berpikir, apa ya, cara apa lagi yang saya harus kasih tahu? Dia lakukan apa? Dia bilang, Pak, coba sekarang lihat saya, kong tersenyum sedikit. Dia mulai tersenyum. Nah sekarang Pak, 20 hari dari sekarang pulang, setelah pulang nanti, pokoknya Bapak tiap
hari selama 20 detik, 20 kali Bapak tersenyum. Aduh Pak Dokter, tidak ada cara yang lain. Tidak ada, pokoknya sekarang pulang 20 detik, 20 kali tersenyum setiap hari. 20 hari kemudian dia pulang, waktu dia periksa, orang itu sembuh. Percaya atau tidak? Ternyata penyakit itu pada umumnya bukan datang dari makanan, tetapi dari pikiran kita, jiwa kita. Makanya ada pujian, jiwaku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Tenang, ini ada Ibu Dokter. Ada banyak sharing tentang bagaimana pelayanan kesehatan, melayani pasien dan sebagainya. Ada Pak Melki, gitu ya, pelayanan kesehatan. Tapi kebanyakan orang sakit itu sebenarnya karena tidak pernah tersenyum. Gak pernah tersenyum. Lihat saja orang lain itu sinisnya minta ampun. Aduh, kasihan sekali hidupnya. Cobalah tersenyum. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Ini mukanya senyum apa tidak ini? Coba lihat kiri kanan saudara. Bersenyumlah, ya, walaupun pakai masker. Nyanda apa lihat itu senyum begitu ya. Harus tersenyum tiap hari. Jadi 20 kali 20 detik belajarlah tersenyum. Karena itu gaya hidup kita sebagai orang yang dibangun dalam pelayanan sistem sorga. Amin. Jadi hari ini ingat 3 poin. Yesus sedang mengajarkan tentang motivasi seorang pengikut, motivasi seorang pelayan, dan sistem pelayanan seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Menjadi perenungan bagi kami, sudahkah kami memberikan yang terbaik buat Tuhan? Selidikilah hati kami Tuhan. Tegurlah setiap kami jika kami salah. Tuntunlah setiap kami jika kami tersesat. Tambahkanlah pengetahuan kami jika kami kurang memahami isi hati-Mu melalui firman-Mu. Rendahkanlah hati kami Tuhan jika selama ini kami menyombongkan diri. Taruhlah ketulusan dalam hati kami kalau selama ini kami hidup dalam kemunafikan. Perbaharui seluruh hidup kami. Kami menyambut Engkau setiap hari seperti anak kecil. Dalam ketulusan dan kesungguhan. Sungguh-sungguh mencari Engkau. Menerima Engkau. Biarlah hari ini Tuhan meneguhkan iman kami. Hati kami sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh. Dan kami membangun usaha pekerjaan. Kami membangun pelayanan. Kami menempuh studi dengan sistem sorga. Agar kesaksian kami, Yesus dikenal, Yesus diberitakan. Walaupun itu seringkali bertentangan, seringkali mendapatkan fitnaan, seringkali kami dibenci, seringkali kami dikucilkan. Tetapi biarlah kami tidak mundur. Roh kami tetap menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Walaupun hidup kami habis oleh karena fitnaan. Habis karena penderitaan di dalam Kristus. Tetapi pada akhirnya kehidupan kami ada dalam kekekalan bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi, puji Allah Bapa.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Matius 5 ayat 31. Janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit dan bunga bakung di padang. Allah Elohim sebagai penciptamu akan meneguhkan dan menguatkan dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari ambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat berjuang di minggu ke depan ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah komisi maupun ibadah minggu. Shalom.